Judul minggu ini, aku bertekad menyelesaikan pekerjaanku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nehemia. Saya sedang membangun tembok Yerusalem, tempat bait suci berada. Wah, saya harus mengukur dan melihat apakah pintunya sudah lurus. Tugas saya adalah menyuguhkan minuman dan mencicipi minuman itu. Jangan-jangan minuman itu beracun. Jadi, kalau minuman itu beracun, saya akan mati duluan. Saya sering berdoa agar Tuhan membuat saya terus hidup. Saya bahagia karena Raja dan Permaisuri mencintai saya. Suatu hari, Apa? Separah itu? Saya mendengar kabar buruk. Tembok Yerusalem roboh dan pintu gerbangnya dibakar. Yerusalem adalah tempat bait suci didirikan. Mengapa temboknya bisa roboh dan pintu gerbangnya dibakar? Mendengar kabar itu, saya menjadi tidak selera makan dan minum. Lalu saya berdoa dan berpuasa. Saya berharap bisa pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali temboknya. adik-adik, kira-kira apakah Nehemia bisa melanjutkan kembali pembangunan tembok Yerusalem? Sekarang saya sudah di Yerusalem dan sedang membangun tembok Yerusalem. Tuhan terus memberkati saya. Kemudian, saya mengajak seluruh umat Tuhan di Yerusalem untuk membangun tembok dengan segenap hati. Sebagian memegang perisai, panah, tombak, dan memakai baju zirah siap untuk perang. Sebagian lagi mengikatkan pedang di pinggangnya dan terus bekerja. Sebagian lagi memegang senjata dengan satu tangan dan tangan lainnya bekerja. Kami terus berjaga-jaga sambil bekerja siang dan malam. Setiap malam kami bergiliran tidur. Selalu ada yang tidur dan ada yang jaga. Kami juga tidak sempat ganti baju dan bersantai-santai. Tetapi ada Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Mereka tidak suka kalau umat Tuhan hidup tentram. Mereka terus mengejek dan berusaha menghalangi kami. Mereka mau menyerang, membuat kekacauan, bahkan membunuh kami. Tetapi kami bekerja sambil berdoa, dan Tuhan terus melindungi kami. Adik-adik, apakah Nehemia dapat menyelesaikan pekerjaannya? Adik-adik, sebelum ke Yerusalem, Nehemia bekerja sebagai apa? Ya, ia bekerja sebagai juru minuman raja. Ia harus mencicipi semua minuman yang mau diminum raja. Kok raja dan permaisuri bisa mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem? Wah, ternyata Nehemia ini sangat rajin bekerja. Ia selalu menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Bahkan, semua orang tahu bahwa urusan apapun jika diserahkan pada Nehemia pasti beres. Itulah sebabnya raja dan permaisuri mencintainya. Begitu raja tahu bahwa Nehemia sangat sedih karena urusan tembok Yerusalem, maka raja segera menyuruh Nehemia pulang untuk membangun kembali tembok itu. Raja juga membekali Nehemia dengan bahan-bahan untuk membangun tembok. Sewaktu membangun tembok pun, Nehemia juga bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan bekerja asal-asalan. Begitu pekerjaan selesai, Nehemia segera kembali untuk melayani raja lagi. Tetapi raja justru mengangkatnya menjadi gubernur Yerusalem. Wah, akhirnya Nehemia bukan hanya berhasil menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga menjadi gubernur. Adik-adik, jika kamu rajin berdoa,
dan rajin bekerja, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu. Adik-adik, perlu ngotot dan bertekad menyelesaikan semua pekerjaan kalian. Sekolah setinggi mungkin dan belajar sekuat tenaga. Jika kamu les berenang, berlatihlah dengan ngotot sampai bisa beberapa gaya berenang. Jika kamu les matematika, belajarlah dengan ngotot sampai jago. Jika kamu membereskan mainanmu, lakukan sampai selesai. Sekarang, mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, ampuni semua kemalasanku. Tolonglah aku agar bisa seperti Nehemia. Walaupun sulit, walaupun lama, aku mau bertekad menyelesaikan apapun yang aku kerjakan. Tuhan Yesus, jadikan aku anak yang berhasil dan berguna bagimu, bagi papa mama, dan bagi orang-orang di sekitarku. Amin. Hafal ayat minggu ini. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Cici ulangi ya. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, sekarang ikuti Cici ya. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hafal ayat minggu ini. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi ya. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ikuti kakak ya adik-adik. Ibrani pasal 12 ayat 3. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.